Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana beliau telah melimpahkan rahmat, nikmat beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingganya dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan aktivitas kita, yaitu perkuliahan daring yang kita lakukan secara online pada pagi hari ini. Selawat beriringan salam tak bosan-bosannya dan tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagaimana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah, dari zaman yang gelap gulita kepada zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, kami kelompok 3 metode istinbat hukum Islam akan menyampaikan materi kita, yaitunya tentang tingkatan lafaz yang jelas maknanya, wudu al-makna, yang dimana kami beranggotakan 4 orang, yaitunya Maulidah Hayati, Widiatur Rahmi, Fajri Ramadan, dan Munawwarah. Pembacaan materi yang pertama yaitu yang dibacakan oleh Widiatur Rahmi, yang kedua yaitu Fajri Ramadan, yang ketiga yaitu Munawwarah, dan yang keempat yaitu Maulidah Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Widiatur Rahmi, NIM 1913010104. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitunya tentang zahir. Zahir secara bahasa adalah lafaz yang bisa dipahami maknanya secara langsung tanpa ada kesamaran, atau suatu lafaz yang sudah jelas maknanya tanpa memerlukan qarinah untuk menafsirkannya atau menjelaskannya. Zahir dapat dipahami secara jelas hanya dengan mendengarkan bunyi lafaznya. Sedangkan istilahnya, zahir adalah suatu lafaz yang menunjukkan suatu dengan rumusan lafaz itu sendiri tanpa menggunakan qarinah yang ada di luar lafaz itu sendiri, namun mempunyai kemungkinan ditaksis, ditakwil, dan nas. Contoh zahir yang dapat ditampilkan di sini misalnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahul bai'a wa harama riba, yang artinya dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini jelas sekali mengandung pengertian bahwa jual beli itu hukumnya halal dan riba itu hukumnya adalah haram. Karena makna inilah yang lebih mudah dan cepat ditangkap oleh akal seseorang tanpa memerlukan qarinah yang menjelaskannya. Meskipun demikian, ungkapan ayat tersebut bukanlah sekedar untuk menyatakan halalnya jual beli dan haramnya riba, sebagaimana yang dapat dipahami dengan mudah, tetapi ayat itu untuk membantah anggapan orang munafik waktu itu yang menyatakan riba itu sama hukumnya dengan jual beli. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Ramadan, NIM 1913010126.
Saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu tentang nas. Nas menurut bahasa adalah raful al-say, atau munculnya sesuatu yang tampak. Secara istilah, nas adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas, yang diambil menurut alur pembicaraan. Namun ia mempunyai kemungkinan ditaksis dan ditakwil, yang memungkinkannya lebih lemah daripada kemungkinan yang terdapat dalam lafaz zahir. Selain itu, ia juga dapat dinas. Sedangkan menurut istilah, As-Sarkasi kemudian merumuskan definisi nas, mengatakan bahwa nas adalah lafaz yang lebih jelas dibanding zahir. Yang kelebihan tersebut ditunjukkan oleh sebuah qarinah pertalian maksud yang berhubungan dengan lafaz dari mutakallim Allah, di mana pada lafaz secara zahir sesungguhnya tidak ada yang mengharuskan pemahaman yang lebih terang tersebut tanpa adanya qarinah. Nas dalam penunjukannya terhadap hukum adalah lebih kuat dibandingkan dengan zahir, karena penunjukan nas lebih terang dari segi maknanya. Nas itulah yang ditunjuk menurut ungkapan asal. Sedangkan zahir bukanlah tujuan langsung dari pihak yang mengungkapkannya. Oleh karena itu, makna yang dituju secara langsung itu lebih mudah dipahami dibandingkan dengan makna lainnya yang tidak langsung. Atas dasar itu, apabila terdapat pertentangan antara nas dan zahir dalam penunjukannya, maka didahulukan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawaroh NIM 1913010128. Baiklah, saya akan membacakan materi ketiga, yaitu mufassar. Ada beberapa definisi tentang mufassar. Di antaranya, yang pertama, mufassar adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum dengan petunjuk dengan tegas dan jelas, sehingga petunjuk itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksin, tetapi dapat dinas ketika pada masa Rasulullah. Kedua, Abdullah Wahab Khalaf memberikan definisi suatu lafaz yang dengan sifatnya sendiri memberikan petunjuk kepada maknanya yang terinci begitu terincinya sehingga tidak dapat dipahami adanya makna lain dari lafaz tersebut. Mufassar itu ada dua macam. Yang pertama, menurut asalnya, lafaz itu memang sudah jelas dan terinci, sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Dua, asalnya lafaz itu belum jelas atau ijmal, dan memberikan kemungkinan beberapa pemahaman artinya. Kemudian datang dalil lain yang menjelaskan artinya sehingga ia menjadi jelas. Lafaz seperti itu juga disebut dengan mubayyan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat lafaz mufassar adalah kejelasan dalalahnya, yang tidak memerlukan sebuah qarinah dan tidak bisa ditakwil. Dengan demikian, posisi mufassar berada di atas zahir dan nas, karena kedua bentuk lafaz tersebut menerima takwil dan taksin. Baiklah, saya Maulidah Hayati NIM 1913010102 akan menjelaskan tentang muhkam. Muhkam menurut bahasa diambil dari kata ahkama yang berarti atkama, yaitu pasti dan tegas. Sedangkan menurut istilah adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dalalah tegas dan jelas seperti qot'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis, dan dinas. Muhkam adalah lafaz yang menunjukkan makna yang dimaksud, yang memang didatangkan untuk makna itu. Lafaz ini jelas pengertiannya, tidak menerima lagi adanya takwil dan taksis, bahkan terkadang disertai dengan ungkapan yang menunjukkan bahwa lafaz tidak menerima adanya nas. Muhkam terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, muhkam li zatihi, yaitu muhkam yang disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari diri lafaz sendiri secara mandiri. Menurut akal tidak terdapat kemungkinan bagi pemalingan makna lafaz tersebut, misalnya ayat-ayat yang mendeskripsikan terjadinya alam semesta.
Yang kedua, muhkam li ghairihi, ialah lafaz yang menjadi muhkam karena faktor eksternal dari luar dirinya, yaitu karena telah terputusnya wahyu. Muhkam jenis ini mencakup tingkatan keempat tingkat wadi ad-dilalah. Zahir dan mufassar akan mendapatkan status muhkam sepanjang tidak telah dinas.